Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah pergudangan kecil yang memproduksi bahan-bahan kimia juga termasuk narkotika dan juga narkoboy. Terlihat beberapa karyawan yang sangat cantik-cantik ini sedang meracik sebuah narkoboy. Sedangkan pengawas dari gudang itu terus memperbudak karyawan-karyawan yang ada di sana karena waktu adalah uang. Tak ada satupun karyawan yang bisa istirahat. Come on, people, move it. Time is money. Tanpa disadari, ternyata mereka sudah dipantau sama anggota-anggota yang sudah siap menggerebek mereka. Tak lama dari itu, anggota polisi langsung menggerebek gudang itu. Sadar kalau tempat itu sudah dikepung polisi, salah satu karyawan di situ berusaha untuk melenyapkan barang bukti yang ada di sana. Dia berusaha membuang satu tong cairan amfetaminnya. Karena lokasi gudang itu tak jauh dari rawa yang cukup panjang, cairan itu pun terus mengalir sampai ke rawa. Cerita akan berfokus pada seorang mahasiswa cantik yang bernama Kel. Pada saat itu dia sedang mengikuti mapel dengan materi tentang predator, yaitu singa dan juga buaya. Walaupun Kel sedang main HP saat dosen menjelaskan, tapi Kel dengan mudahnya untuk menjawab pertanyaan dari dosennya dengan terperinci. They hunt, they live, that's all. Aggression is simply a means of survival. Setelah jam kuliah selesai, Kel langsung disamperin temannya yang bernama Alice. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Sam dan Malika juga datang. Mereka berempat merencanakan berlibur ke Florida dan sekalian Kel akan melarung abu mendiang kakaknya yang bernama Jamie yang tewas akibat perampokan beberapa bulan yang lalu. Usut punya usut, Malika ini ternyata dulunya kekasihnya James. Saat di perjalanan, Kel berbincang-bincang dengan Alice kenapa sampai dia menjual mobilnya. Padahal setahu Kel itu adalah mobil kesayangannya. Alice menjelaskan ke Kel kalau ternyata mobilnya dijual sama ibunya. Dan itu juga tabungan Alice yang senilai $12.000 juga dikuras sama ibunya sendiri karena ibunya memiliki pinjaman pinjol. Karena sekarang kondisi ekonomi yang lemah, Alice juga harus rela untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Come on. Here's my mom. $12,000. Plus her 27 to loan sharks, so. Karena harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka harus menginap di sebuah homestay. Mereka menyempatkan berenang di kolam renang dengan air hangat sebelum tidur. Untuk menambah badan agar lebih hangat, Malika akan mengambilkan bir untuk Alice dan juga Kel. Yeah, sure, I'll take one. Okay. Setelah Malika pergi, terlihat kini Alice sempat menasihati Kel agar tidak berlarut-larut sedih dengan meninggal kakaknya. Nampaknya, Kel yang sedikit tersinggung dengan omongan Alice, Kel pun langsung keluar dan melihat rekaman kakaknya yang ada di HP. Karena Kel sangat merindukan sosok kakaknya yang dia sayangi. How is anyone supposed to move on from losing someone that they love? Yo, where the hell are you? Stop stalling and get your ass on this thing. Not happening. Singkat cerita, pagi harinya mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Karena kalau melalui jalur darat memakan waktu yang lumayan panjang, akhirnya Malika mengajak mereka untuk menggunakan pesawat saja. Sesampainya di bandara, mereka disambut pilot yang bernama Frank. Frank menjelaskan kalau pesawat ini sudah tidak cantik lagi, tapi ini masih berfungsi dengan normal. Welcome to Frank Airlines. Well, she ain't pretty, but she works. Terlihat mereka berempat mulai tidak yakin. Sam sempat menegur Frank karena dirinya dengan santainya merokok, padahal setahu Sam kalau di lapangan udara pastinya dilarang merokok. Melihat kejadian itu, Malika mulai ragu dengan Frank. Kel justru meyakinkan untuk naik pesawat saja karena ini dilakukan bersama-sama. We're doing this together, right? Come on. Sebelum masuk pesawat, Frank menjelaskan semuanya ke Kel dan orang-orang lain yang bertujuan di Florida. Setelah lepas landas, Alice tanya ke Malika di mana bisa kenal dengan Frank ini. Tapi menurut Malika, itu bukanlah hal yang penting. Sedangkan di belakang terlihat ada satu orang yang sedang menelpon temannya. Kel berusaha menegur orang itu untuk mematikan teleponnya. Tapi orang itu tak peduli dan terus menelpon dengan santainya. Tiba-tiba... Yeah, I'll get that to you. Just give me an hour. I'll land it by then. Put. Come on!
Sam pun mulai hilang kendali dan kedua mesin pesawat itu ternyata sudah terbakar. Frank harus melakukan mendarat darurat untuk menyelamatkan semuanya. Karena semua mesin sudah mati total, Frank beri aba-aba kalau akan terjadi benturan yang sangat kuat dan akhirnya mereka mendarat di sebuah rawa yang cukup panjang. Terlihat mereka masih selamat walaupun ada beberapa yang sudah meninggal atau hilang entah kemana. Frank berusaha mencari temannya atau kopilot yang tidak muncul-muncul. Alice mengatakan sia-sia kalau mencari sendirian karena menurut Alice biar tim penyelamat saja yang mencarinya. Tapi dengan santainya Frank bilang kalau tak mungkin ada orang yang datang. Tiba-tiba Malika nyeletuk kalau penerbangan ini sangat murah. Itu artinya mereka terbang di luar jalur dan pastinya kotak hitam juga tidak dinyalakan. Jadi tidak ada satupun orang yang tahu tentang keberadaannya sekarang. Am I right? If the black box wasn't on, no one knows that we're here. Tapi menurut Kel itu semua sudah tidak penting karena kemungkinan mereka diselamatkan itu sangat kecil. Frank setuju dengan Kel kalau sekarang harus mulai jalan sendiri untuk mencari tempat dan makanan agar bisa bertahan hidup. Kel perintahkan semuanya untuk mulai mengumpulkan apa saja yang bisa dikumpulkan seperti baju, makanan, ataupun ponsel. Layers of clothing, food, and let's just get out of here. Come on, guys. Let's get to it. Sementara itu, Alice pandangannya terfokus ke semak-semak yang mencurigakan. Karena penasaran, Alice pun langsung mendekat dan ternyata di situ menemukan beberapa telur putih yang lumayan besar dan lonjong. Alice pun langsung mengambil telur tanpa sepengetahuan teman-temannya dan cuman meninggalkan satu telur saja. Saat mereka semua mengumpulkan barang-barang yang ditemukan, tiba-tiba Zoom melihat ke arah sungai dan melihat Ray. Frank, Kel, dan Sam langsung menghampiri untuk menyelamatkan Ray. Setelah Frank mulai mendekat, tiba-tiba aligator muncul dan langsung melahap Ray. Setelah berhasil menepi, Kel yang seorang mahasiswa biologi sangat heran dengan kejadian itu. Karena menurut Kel, harusnya mereka tidak menyerang manusia seperti itu. Kel berpikir kalau di dekat sini pasti ada sarangnya. Frank, you said north. Which way? Saat mau pergi dari tempat itu, emak-emak ini hanya bisa melihat suaminya yang sudah berbaring meninggal. Rela tak rela, dia harus meninggalkan untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, sang aligator kembali ke sarangnya dan dia hanya bisa melihat satu telur yang tersisa saja. Perjalanan yang cukup jauh sampai malam hari mereka masih berada di dalam hutan. Karena emak-emak ini yang jantungnya sudah tak kuat jalan lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di situ juga. Salah satu mereka punya ide untuk membuat api unggun agar nyamuk-nyamuk sedikit berkurang. Saat Kel mau mengambil korek dalam tasnya Alice, Alice menolak dan akan mengambilnya sendiri. Alice, didn't you have that lighter in your... No, it's alright. I can take it off. It's alright. Setelah api menyala dan teman-temannya sudah mulai tidur, Lady ini kebelet nguyuh. Tiba-tiba terdengar suara telepon dari HP-nya yang ditaruh jaket. Saat Lady menemukan jaketnya, waduh. Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? Esokan harinya, semuanya terkejut melihat mayatnya Lady yang sangat mengenaskan. Kel makin kebingungan kenapa aligator ini menyerang manusia. Frank sendiri juga heran karena menurutnya aligator ini sangat aneh. Setahu Frank, harusnya aligator akan pergi di saat melihat dan mendengarkan orang. Tapi ini justru dengan brutalnya memangsa manusia dan menggila. Frank juga pernah mendengar rumor kalau warga sampai memberi nama aligator ini bernama Christina. Attack habits. Out to kill. Christina. Kemudian mereka dikejauhan melihat pondok dan mereka akan menuju ke sana untuk sekedar istirahat dan bisa memikirkan langkah selanjutnya. Sesampainya di depan pondok dan kebetulan emak-emak ini yang jalannya paling depan, tiba-tiba Kel menyuruh semuanya untuk berhenti dan jangan bergerak karena Kel melihat ada yang aneh di sekitaran situ. Saat Kel membriefing semua temannya, aduh. Hey, stop. Guys, don't move.
Gators never attack anything bigger than. Saat di depan pintu, kaki Zu digigit aligator dan untungnya suaminya yang bernama Dom ini bisa menyelamatkan meski dengan luka yang sudah parah. Saat malam hari, mereka harus bertahan hidup di pondok itu tanpa makanan dan juga minuman. Saat malam hari Kel sudah tertidur, Kel bermimpi di saat terjadi perampokan di sebuah minimarket yang mengakibatkan kakaknya meninggal. Pagi harinya, saya menemukan sebuah peta di situ yang menunjukkan di seberang sungai ada gudang atau bangunan pabrik dan semacamnya. Akan tetapi kalau mau ke sana, mereka harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Tapi tiba-tiba Frank bilang kalau dia tidak pernah melihat gedung itu di peta-peta sebelumnya. Walaupun Frank mengatakan seperti itu, tapi Sam masih yakin dengan insting geografinya dan Kel masih percaya dengan Sam. Are you sure? Singkat cerita, mereka semua meneruskan perjalanannya untuk mencari sungai yang ada di peta itu. Sesampainya di sana, mereka harus membuat rakit dari kayu agar bisa menyeberangi sungai. Kemudian, Alice mengajak Sam dan juga Frank untuk mencari kayu. Saat mau kembali ke sungai, tiba-tiba Alice berhenti karena melihat aligator itu. Tapi untungnya, Alice masih bisa selamat dan kembali ke teman-temannya. See you, fucker. Saat rakit sudah jadi dan semuanya sudah naik, ternyata tasnya Kel yang berisi abu kakaknya masih ketinggalan. Sam langsung mengambil tas itu dan sadar kalau ada aligator yang sudah mendekat. Zu yang melihat dua aligator masuk ke sungai, dia berencana untuk mengorbankan dirinya demi melindungi suami dan juga yang lain agar bisa menyeberang dengan selamat. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai ke sebuah gudang yang cocok dengan gambar di peta. Tak lain tak bukan, ternyata gudang itu adalah tempat untuk merancik narkoboy yang ada di awal film. Di situ Frank menemukan beberapa selongsong peluru yang sering digunakan agen federal. Karena Frank tak pernah melihat tempat ini di peta, Frank yakin kalau tempat ini adalah tempat yang ilegal. Terlihat ternyata di dalam gudang itu sudah banyak aligator. Itu disebabkan karena cairan amfetamin yang sudah dibuang dan bercampur ke rawa. Saat mereka semua masuk gudang itu, terlihat gudang sangat sepi dan menyeramkan. Banyak bercak-bercak merah yang ada di dinding. Setelah Frank berhasil menyalakan lampu, Frank akan membagi dua untuk berpencar menelusuri kabel di atas. Berharap ada kabel telepon atau radio, dan Frank akan pergi bersama Alice dan juga Malika. With Alice and Malika, we follow the lines, find a phone, radio. Tak lama dari itu, Frank menyuruh Alice untuk mengecek kabel yang di arah lain. Dan nampaknya Frank mempunyai rencana ke Malika karena tadi di pondok mereka berdua sempat selisih paham. Akhirnya Frank mengatakan ke Malika dirinya tak suka dengannya karena yang dari tadi terus mencari gara-gara, termasuk dengan Kel dan juga mau meninggalkan Zu biar mati. Frank sangat tidak suka dengan sifatnya Malika yang selalu ingin menjadi nomor satu. Frank langsung melemparkan Malika ke bawah dan Malika masih berhasil menggantung di situ dan terus minta maaf ke Frank. Terlihat di atas ada aligator yang siap memangsa Frank. Tak lama kemudian, Kel dan lainnya datang menolong Malika. Malika langsung minta maaf ke Kel karena sebenarnya Malika cuma sangat rindu ke Jem. Kel langsung memeluknya agar Malika sedikit bisa tenang. Singkat cerita, akhirnya Kel menemukan sebuah ruangan radio, tapi sayang harus melewati beberapa aligator yang sudah tertidur. Satu persatu mereka dengan hati-hati menyeberangi aligator itu dan akhirnya sampai juga ke ruangan radio. Tapi sayang saat Sam yang terakhir menyeberang dia terjatuh dan harus rela dimakan aligator.
Kel terlihat berusaha minta tolong lewat jalur radio. Entah dia berhasil atau tidak, karena saat ngomong lewat radio suaranya terputus-putus. Karena di dalam gudang itu juga banyak aligator, mereka memutuskan untuk keluar dari gudang itu. Tiba-tiba mereka diberhentikan oleh Christina atau aligator yang ada luka di kepalanya. Mungkin Alice yang merasa kalau dirinya adalah penyebab ini semua, Alice pun segera mendekati aligator dan langsung mengeluarkan telurnya dan... Dom dan Malika berhasil menyelamatkan Alice, tapi sayang Kel harus melawan aligator sendirian. Saat Kel melihat di dekat pintu ada bahan bakar di tong, Kel langsung menyiramnya dan segera membakar aligator itu. Akhirnya, Alice, Kel, Dom, dan juga Malika berhasil selamat dari serangan aligator-aligator yang sangat kejam, hingga helikopter datang dan segera menyelamatkan mereka. Dan akhirnya, Kel kini berhasil melarung abu kremasi kakaknya di sungai yang besar. Entah gimana ending dari film ini, di akhir film kita diperlihatkan kembali ke gudang itu dan ternyata Frank masih hidup. Dan tertawa terbahak-bahak sambil tak lupa mencicipi alkohol yang selalu dibawanya. Dan akhirnya filmnya rampung. Terima kasih untuk semuanya bre-breku yang ada di mana-mana, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh Indonesia yang sudah mensupport channel ini. Mungkin bisa dengan cara like, komentar, ataupun subscribe. Pastinya channel ini akan terus membuat konten yang bisa menghibur kalian semua. Tonton konten ini hanya sekedar hiburan saja, ambil yang positif, buang kalau ada omongan kasar ataupun yang tidak enak didengar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.